Dulu pacaran itu dia masih kirim-kiriman surat. Ana masih ingat ya, ada cari orang kirimin surat ke sana. Sekarang video call. Iya, video call sekarang jemaah. Hati-hati jemaah. Jangan sampai ketika kita menikah dalam kondisi kita telah membuat Allah murka. Allah tuh paling cemburu. Makanya Allah larang perzinaan itu. Dan semua yang mengantarkan ke perzinaan dilarang. Ingat Indonesia nih tahun 2013 itu sudah darurat zina. Darurat seks bebas. Tahun 2013 data dari Kementerian Kesehatan dan Komite Perlindungan Anak 62,7% itu remaja sudah melakukan seks bebas. 62,7% 2013. Kemudian disebutkan di antara hampir 100.000 yang hamil di luar nikah 20% aborsi. 20.000 kira-kira yang aborsi tahun 2013. Supaya kita sadar Islam ini berusaha menjaga nih dua manusia nggak boleh dikumpulkan. Nanti ada saatnya mereka berkumpul untuk membangun rumah tangga, untuk membangun negeri ini dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau orang tuanya sudah pacaran, sudah jalan berduaan, na'udzubillah, udah berzina, kemudian nikah karena hamil, lalu mengatakan mohon doa restu. Doa restu yang mana yang kau pinta? Engkau mengundang laknat Allah. Katakan mohon doa restu. Nggak malu minta orang mendoakan dia, sedangkan dia sendiri mengundang laknat Allah Azza wa Jalla dengan perzinaan dia. Dan banyak dulu jamaah, Masya Allah, tahun 90-an 89-90, ketika anak SD kelas 5 kelas 6, di kampung itu ada seorang perempuan yang nikah karena hamil. Satu kampung ribut. Kalau sekarang biasa, dianggap sesuatu yang bukan nista. Ketika itu kita tinggal tunggu adab Allah turun. Maka tatkala kita mengatakan jangan pacaran, terus gimana cara memilihnya? Subhanallah, cari laki-laki yang baik-baik. Wanita tidak mencari biasanya, wanita itu dicari. Wanita ini ikut laki-laki atau laki ikut wanita? Wanita ikut laki-laki. Artinya kalau engkau ingin suami yang soleh, jadilah engkau wanita yang soleha. Yang datang yang soleh nanti. Yang datang yang soleh. Karena sebagian orang tua melihat anaknya pakai jilbab apa, aduh nanti engkau nggak laku. Nanti nggak ada yang mau sama dirimu. Subhanallah, aku mau laki-laki yang baik yang lamar aku. Tapi kalau inginnya laki-laki yang buruk, ya dibuka jilbabnya. Dia akan mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan perempuan itu. Ingat, semua punya pangsa pasar. Kita tinggal memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tua melihat anak gadisnya sudah mulai besar, dia ingin menyelamatkan anak gadisnya, dia carikan laki-laki. Bagaimana cara melacarilah orang-orang yang soleh di masjid, dilihat ya, teman-temannya mungkin antum punya anak punya anak di rumah, kalau mau dilihat, subhanallah, apa nggak malu kayak jual anaknya? Tidak. Ketika putrinya Umar bin Khattab bercerai, Hafsah, Umar bin Khattab cari orang yang mau nikahin putrinya. Dia datang kepada Utsman bin Affan, Utsman, kok nggak mau nikah? Nikahin putriku, Utsman. Kata Utsman, enggak, anak sedang nggak ingin nikah. Utsman sudah punya istri. Datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, engkau nggak ingin nikah? Nikahin putriku. Kata Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, enggak, kata dia. Subhanallah, itu Umar
ada perasaan nggak enak sama Abu Bakar dan Utsman ini. Padahal sahabatnya. Kenapa nggak mau menikahin putrinya? Dan Umar tahu siapa Abu Bakar, Umar tahu siapa Utsman. Akhirnya ternyata Hafsah dipinang oleh Rasulullah SAW. Setelah menikah, datang Abu Bakar mengatakan kepada Umar, Umar, ana mohon maaf, mungkin kau sakit hati sama aku. Kenapa aku menolak untuk menikahin putrimu? Karena Rasulullah SAW sudah nyebut nama putrimu. Aku nggak ingin membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Maka tolong orang tua aktif. Jangan anaknya suruh cari. Berapa banyak anak-anak nih harim-harim, kalau ditanya dapat dari mana rejalnya? Medsos. Nemu di medsos. Kadangkala dari ujung Indonesia ketemu sama ujung Indonesia satunya dari medsos. Bagaimana kita akan tahu dia akhlaknya baik, agamanya baik? Maka tolong kita jangan pacaran, lakukan yang sesuai dengan syariat. Kita ingin tahu karakter seseorang. Kalau orang pacaran itu ada yang buruk apa enggak? Semuanya indah. Semuanya indah. Allahu Akbar. Cerita orang-orang, Ustaz, waktu pacaran nggak ada nih Ustaz, suami anak ngomong kasar ya. Lama sekali. Setelah kawin Ustaz, na'udzubillah, kebun binatang yang keluar dari mulut Ustaz. Nah, ketika pacaran nggak pernah. Yang ada sayang ini macam-macam. Itulah penipuan setan. Jadi orang ketika pacaran, setan itu dari dua arah. Ketika dua manusia ini sedang melakukan perbuatan dosa, kata Nabi SAW, ma khala rajulun bimra'atin illa asyaitan thalithuhuma. Tidaklah ini berduaan dengan yang bukan mahramnya laki perempuan, kecuali yang ketiganya setan. Apa yang dilakukan setan? Setan itu merangkul keduanya supaya ini berzina. Tapi ketika menikah, setan itu ada di tengah. Bagaimana dia memisahkan kedua orang ini? Karena perbuatan yang paling dicintai iblis adalah perceraian. Sekarang disuruh berzina, setelah berzina menikah, iblis akan datang lagi bagaimana dua orang ini bercerai. Kita nggak akan pernah selamat dari godaan iblis kecuali kita minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cari tahu tentang perempuan, cari tahu tentang laki-laki. Mungkin sekarang musimnya medsos, musimnya CV, ngasih CV. Anu sudah baca CV-nya Ustaz? Cocok kayaknya Ustaz. CV itu hanya 50% atau 55%. 45% tanya sama dia sama aja. Jangan tanya sama yang nulis, karena sama aja. Tanya sama orang lain tentang akhlak dan agamanya. Maka jangan pacaran, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk, istikharah. Setelah lihat cocok, istikharah.